Kemudian keistimewaan berikutnya, yadkhulul jannah mim babi royan. Orang yang ahli puasa akan masuk surga lewat pintu royan, bukan pintu poso, bukan. Kalau ahli sholat masuk surga lewat pintu sholat. Kalau ahli sodako masuk surga lewat pintu sodako. Kalau ahli jihad berjuang masuk surga lewat pintu jihad. Kalau ahli pemaaf maka akan masuk surga lewat pintu al-afu. Kalau panjenengan pandai mengendalikan amarah akan masuk surga lewat pintu al-kadmi. Kalau panjenengan memiliki sifat ketawakalan yang tinggi, panjenengan akan masuk surga lewat pintu aiman. Beberapa amal unggulan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah isilah bulan Ramadan dengan puasa. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan Sahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Ini dalilnya apa? Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Barang siapa dari panjenengan menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan Ramadan itu. Ayat ini yang mewajibkan kita untuk melakukan puasa Ramadan. Kalau ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu baru informasi, Pak. Informasi dari Allah bahwa orang mukmin diwajibkan puasa. Kemudian perintah puasa adalah faman syahida minkumus sahra fal yasumhu. Karena fal yasumhu ini singgot amar. Di dalam hukum bahwa singgot perintah itu ada 4. Pertama fi'il amar, kemudian kedua isim fi'il amar, yang ketiga masdar yang mengganti fi'il amarnya, kemudian yang keempat fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Termasuk fal yasumhu ini fi'il mudhari kemasukan amar, lam amar berarti menunjukkan arti perintah. Sedangkan al aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah itu untuk wajib. Maka siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan wajiblah untuk melakukan puasa. Walaupun menyaksikannya itu boleh dengan melihat dengan mata telanjang, boleh pula dengan menggunakan ilmu hisab, dan boleh pula kalau tidak kelihatan karena mendung, kemudian belum bisa ilmu hisab, ya cukup dengan menyempurnakan bulan Sa'ban 30. Itu cara syahadah, itu cara ru'yah. Lah kemudian mengapa kita diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan?
Ternyata karena puasa itu amal istimewa. Sebagai bukti keistimewaannya adalah pertama, ajruhu ghairu muhaddad. Pahala puasa itu tidak ada batas. Kalau panjenengan sholat seorang diri di rumah hanya dapat 1 derajat, Pak. 1 derajat itu 1 karung gitu. Kalau panjenengan jamaah di masjid Raudhatul Jannah dapat 27 derajat. Istilah jenengan 27 karung. Mengapa kok karung? Ya Pak, baru Allahu Akbar pahalanya 20, baru Subhanallah pahalanya 20, baru Alhamdulillah pahalanya 30, baru membaca basmalah pahalanya 190, membaca surat Al-Fatihah pahalanya 1410, karena Al-Fatihah itu hurufnya kan 141, per 1 huruf 10 kebaikan. Berarti kalau panjenengan sholat berjamaah kok dapat nilai 27 derajat, berarti ibarat 27 karung. Walaupun banyak tapi kan dibatasi. Kemudian panjenengan kalau sedekah 1 juta pahalanya 700 juta. Ada batas kan? Namun untuk puasa tidak dibatasi oleh Allah, sehingga brol, sehingga ada ulama yang menyimpulkan ada 3 amal yang pahalanya ketika ditimbang, timbangannya jebol karena kaboten. Pertama puasa, kedua sabar. Dalam surat Zumar, surat yang ke-39 ayat 10, Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas sempurna kepada orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi bighairi hisabin, tanpa dihitung. Bral, cakupan grojokan, Pak. Kemudian yang ketiga, pemaaf dan tetap berbaik-baik dengan orang yang dimaafkan. Dasar hukumnya surat Surah, surat yang ke-42 ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang mau memaafkan orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya dan tetap berhubungan baik dengan dia, maka pahalanya bergantung kepada Allah. Berarti brol, maka milikilah kesabaran yang tinggi, milikilah sifat pemaaf dan tetap baik terhadap orang yang pernah berbuat jahat terhadap panjenengan, karena pahalanya luar biasa. Padahal panjenengan hafal rumus penghisapan apa Pak? Fa'amman sakulat mawazinuhum fahuwa fi 'isatir radiyah. Rumusnya kan begitu. Ketika amal baiknya ditimbang, amal buruknya ditimbang, ternyata berat amal baiknya, maka yang buruk dimaafkan. Kemudian langsung divonis surga. Surga itulah isatin radiyah, kehidupan yang betul-betul menyenangkan. Lah ibadah puasa pahalanya tidak terbatas. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, ternyata puasa itu ibadah
yang akan menjadi teman setia kita di alam kubur, Pak. Coba orang tua panjenengan berumah tangga 50 tahun. Begitu bapak panjenengan wafat, istrinya atau ibu panjenengan tidak mau kan menemani di kuburan. Jenengan sendiri sebagai anak katanya cinta kepada orang tua, nyatanya ketika orang tua ditanam di kubur, kita sebagai anak tidak mau ikut ngeleng di dalam kubur. Berarti terpaksa bapak kita hidup seorang diri di alam kubur, fi dzulmatin, di dalam kegelapan seperti itu. Namun tidak masalah. Karena apa? Ternyata Allah menyediakan teman untuk bapak panjenengan, untuk ibu panjenengan di alam kubur sana. Ternyata di antara teman setianya adalah puasa, Pak. Sehingga puasa akan bertempat di sebelah kanan orang tua kita. Sehingga ketika malaikat Munkar Nakir mau mendekat, puasa kita pun ngomong, hei malaikat, maki bali madkholun, di sini sudah tidak ada tempat untuk engkau. Sehingga malaikat Munkar Nakirnya agak jauh dari si mayit. Kemudian baru Munkar Nakir menguji kepada orang tua panjenengan. Lah teman setia itulah, Pak, sebagai hiburan panjenengan di alam barzakh. Sehingga walaupun hidup di alam barzakh 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, tetap senang. Dan itu merupakan nikmatul qabri, nikmat kubur. Itu keunggulan yang kedua. Kemudian keunggulan yang ketiga, Pak, syafi'an lakum, ibadah puasa yang kita lakukan itu sebagai pembela, Pak. Istilah di dunia lawyer, Pak, Hotman Paris gitu. Apa? Ya Yusril Izzah Mahendra, pengapa lawyer yang top loh, Pak. Sehingga puasa yang kita kerjakan itu menjadi syafi'an, yang memberi syafaat untuk kita. Sehingga ketika kita dihisab oleh Allah, ternyata ketika mengisi NPWP kok kerepotan, Pak, itu. Maka puasa kita matur kepada Allah, ya Rob, inni mana'tuhu anit ta'am was-sahwat fasafi'ni fihi fayusafa'u. Ya Allah, dia ini selalu melakukan ibadah puasa. Di siang hari dia lapar, saya cegah untuk tidak makan, dia patuh. Di siang hari syahwatnya memuncak, saya larang jangan dilampiaskan, ternyata dia pun patuh. Maka tolong izinkan aku akan memberi syafaat kepada dia. Akhirnya permohonan si ibadah puasa itu diterima oleh Allah. Akhirnya panjenengan mudah untuk menghadapi penghisaban, mudah untuk mengisi NPWP yang dianggap apa, Pak? Kalau tidak ngerti ya agak rumit kan begitu. Itu enaknya. Kemudian yang berikutnya, Pak, keistimewaan puasa yang berikutnya, yubaiduna aninar. Ibadah puasa yang kita lakukan itu bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'ada wa bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang mukmin melakukan puasa 1 hari saja,
melainkan Allah menjauhkan diri dia dari api neraka 70 tahun. Bayangkan, puasa 1 hari saja sesuai dengan ketentuan Islam akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Kalau Ramadannya besok umpama kok 30 hari, berarti 30 hari kali 70 tahun, Pak. Berarti 2100 tahun panjenengan dijauhkan dari api neraka. Kalau puasanya kok 29 hari kali 70, berarti 2030 tahun panjenengan dijauhkan dari api neraka. Belum ditambah sawalan, belum ditambah arafahan, belum ditambah asuraan, belum ditambah Senin Kemis, belum ditambah ayamul bid, berarti semakin jauh dari api neraka. Kalau jauh dari api neraka berarti mepet dengan surga, Pak ya. Akhirnya apa? Jenengan masuk surga ndak usah jalan, tinggal gelundung saja sudah masuk. Begitu. Seperti jenengan ketika umroh, kemudian hotelnya di Tower Zam-Zam, Pak ya. Ya, ndak usah melaku, Pak, ke masjid, tinggal gelundung saja sudah berada di masjid. Itulah hebatnya ibadah puasa. Kemudian keistimewaan berikutnya, yadkhulul jannah mim babi royan. Orang yang ahli puasa akan masuk surga lewat pintu royan, bukan pintu poso, bukan. Kalau ahli sholat masuk surga lewat pintu sholat. Kalau ahli sodako masuk surga lewat pintu sodako. Kalau ahli jihad berjuang masuk surga lewat pintu jihad. Kalau ahli pemaaf maka akan masuk surga lewat pintu al-afu. Kalau panjenengan pandai mengendalikan amarah akan masuk surga lewat pintu al-kadmi. Kalau panjenengan memiliki sifat ketawakalan yang tinggi, panjenengan akan masuk surga lewat pintu aiman. Lah kalau panjenengan ahli poso, panjenengan akan masuk surga lewat pintu royan. Bukan poso, Pak, tapi royan. Apa royan? Seger, Pak, seger. Tonggo jenengan itu seger, Pak. Lah, untuk membayangkan, jenengan kan sering, jenengan kan dekat dengan Surabaya, Pak ya. Coba jenengan jalan-jalan di siang hari di Surabaya, Pak, melaku sikil. Panasnya luar biasa, keringat bercucuran. Coba begitu masuk mall, piye rasane, Pak? Nyes adem. Lah itulah, Pak, royan madiin dunia, Pak. Royan madiin manusia. Lah kalau di surga ada royan madiin Allah. Makanya kehausan panjenengan di dunia ketika puasa, kelaparan panjenengan ketika puasa di dunia, begitu nongol di pintu surga yang namanya royan, masa Allah kelaparan hilang sama sekali. Kemudian kehausan hilang sama sekali, lemesnya badan karena puasa langsung sembuh total. Itulah disebut ar-royan. Maka banyak orang-orang yang punya anak diberi nama apa? Pak Royan, seger, termasuk salah satu pintu-pintu surga. Hadirin yang berbahagia, keistimewaan puasa yang semacam itu hebatnya. Itu untuk orang yang puasanya bagus, Pak. Jadi tidak asal poso itu, tapi betul-betul puasa yang bagus.
Puasa baru dikatakan bagus kalau dia mampu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik secara total maupun secara juz'ian. Kalau total apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan badan di siang hari pakai sengaja apa tidak? Lah kalau tidak sengaja ya bisa, Pak. Kalau betul loh, Pak, ya, suami lupa total, istri lupa total, kalau memang begitu tidak masalah. Namun kalau pura-pura lupa lah, ini resikonya apa? Dosanya luar biasa, tidak akan bisa terampuni, Pak, sebelum membayar kafarat. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, karena zaman sekarang nggak ada budak, berarti wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Batal 1 hari, ngulangi dari awal. Seperti orang suntik paru-paru, Pak, ya, harus rutin itu. Kecuali batalnya karena udzur syar'i baru boleh lanjut. Kemudian kalau tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, baru yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. 60 orang, Pak, bukan 1 orang miskin diberi jatah makan 60 kali, bukan, tapi 60 orang miskin. Itu yang membatalkan puasa secara total. Namun sekarang yang repot, kalau itu gampang, Pak. Yang repot apa? Yang membatalkan pahala puasa, Pak. Puasanya tetap sah sebagai orang yang melaksanakan kewajiban, namun 0 pahala. Mengapa? Karena ketika melakukan puasa masih melakukan maksiat. Nah ini, Pak, ini yang perlu diperhatikan agar keistimewaan puasa yang saya sebutkan tadi bisa panjenengan peroleh. Makanya panjenengan selama dari subuh sampai maghrib jangan sampai rasan-rasan, jangan sampai apa-apa, pokoknya melakukan hal-hal maksiat itu jangan sampai terjadi, karena itu bisa menghapus nilai pahala puasa tadi. Itulah yang pertama, Pak.